menyimak presentasi dari satu kelompok pada yang sudah mengerjakan review atas artikel yang kita kirimkan pada minggu yang lalu. Ya, ini akan saya lakukan secara acak. Nanti tiap minggu juga seperti itu. Nanti akan ada satu kelompok yang kemudian presentasi. Setelah itu yang lain terbuka untuk menanggapi. Jadi tanggapan-tanggapan dari saudara itu akan mempengaruhi penilaian kita di ujung perkuliahan ini. Jadi nanti saya tidak menyelenggarakan saya tidak menyelenggarakan ujian dengan tanya jawab, namun saya akan menilai kinerja saudara. Dari yang pertama adalah dari presentasi saudara. Nanti yang presentasi itu bergiliran, mahasiswa, 4 orang anggota itu bergantian, masing-masing mohon agar mengalokasikan waktu kira-kira 5 menit, itu sehingga total akan ada 20 menit presentasi. Karena yang kemarin itu di kuliah yang pertama itu yang presentasi hanya 1 menit, sehingga 5 menit, 4 menit sudah habis itu untuk kuliah, untuk presentasi. Saya berharap nanti teman-teman bisa lebih elaboratif itu di dalam presentasi itu. Masing-masing kira-kira 5 menit, sehingga nanti total akan ada 20 menit untuk presentasi. Harapan saya adalah di samping teman-teman membacakan apa yang atau mengingat kembali apa yang saudara baca itu, saya berharap saudara tidak perlu menyiapkan PowerPoint, tapi cukup menyampaikan secara lisan apa yang saudara baca, apa yang saudara pahami ya sejauh ini. Ya, nanti kemudian teman yang kedua juga begitu sampai dengan yang keempat. Nanti setelah selesai presentasi, saya berharap peserta yang lain juga ikut menanggapi. Jadi nanti silahkan memberikan respon, memberikan tanggapan gitu. Kemudian kalau ada sanggahan silahkan disampaikan. Ya, itu secara ringkas penyelenggaraan kuliah kita mulai dari minggu ini. Minggu depan juga seperti itu. Hari ini saya akan secara acak menunjuk itu kelompok yang akan presentasi ya. Baik, saya pada hari ini ingin menunjuk kelompok 3. Silahkan dinyalakan kameranya, terutama untuk kelompok 3 itu, anggotanya semuanya silahkan, lalu mulai satu persatu menyampaikan paparannya. Silahkan. Anggotanya siapa aja? Saya, Pak. Oke, siapa? Justisia. Satu lagi, siapa lagi? Ada 3 masih? Ada Vina, ada Hamda, sama Queenie dan Tasya, Pak. Maria Regina. Oh, 5 berarti. 5, oke, sip. Ya, 5. Oke, baik. Kalau gitu silahkan dimulai paparannya, teman-teman. Saya persilakan. Mungkin saya mulai dulu ya, Pak. Ya, baik, dari artikel tersebut itu secara garis besar membahas jenis-jenis paradigma yang ada dalam antropologi gitu. Nah, apa itu paradigma? Paradigma itu merupakan cara pandang terhadap, atau kalau pemahaman saya adalah sebuah alat itu ya untuk menganalisis sebuah perbedaan-perbedaan dan perkembangan budaya yang ada di berbagai daerah gitu. Seperti yang kita ketahui kan, ini ya, para antropolog zaman dahulu itu memperoleh bahan-bahan mentah gitu berupa jenis-jenis kebudayaan itu melalui catatan para misionaris, para penyebar agama, dan juga para tentara-tentara kolonial gitu. Dan untuk mengkaji lebih lanjut, para antropolog ini menggunakan paradigma-paradigma yang beragam dalam ilmu antropologi ini. Nah, yang pertama itu ada paradigma evolusionisme. Nah, paradigma ini tuh berasumsi bahwasanya setiap kebudayaan itu mengalami yang namanya evolusi dari satu tahap menuju tahap lainnya. Nah, dalam setiap tahap ini, setiap perubahan tahap dari tahap satu ke tahap lainnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu, bisa puluhan sampai ratusan tahun. Contohnya adalah evolusi keluarga dari J.J. Bachhofen gitu, yang mulai dari promiskuitas sampai parental. Selanjutnya ada paradigma difusionisme, yaitu paradigma ini tuh menganggap bahwasanya kebudayaan ini dapat menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya di dalam
daerah A itu ada suatu kebudayaan dan di daerah B juga ada suatu kebudayaan yang sama dengan daerah A. Nah, asumsinya adalah bahwasanya ada seseorang gitu yang menyebarkan dari kebudayaan A menuju kebudayaan B sehingga terjadi sebuah persamaan kebudayaan. Selanjutnya ada paradigma epistemologi positivisme. Nah, pandangan paradigma ini tuh berasumsikan bahwasanya hasil temuannya itu digeneralisasikan atau diuniversalkan sehingga menjadi pemahaman yang sifatnya umum gitu. Selain itu, ciri khasnya selanjutnya adalah paradigma ini menggunakan metode ilmu alam atau ilmu eksak gitu, seperti ilmu-ilmu IPA gitu. Nah, contohnya adalah paradigma evolusionisme yang sudah saya katakan sebelumnya, dan selanjutnya ada paradigma fungsionalisme. Nah, paradigma fungsionalisme itu melihat sebuah masyarakat seperti sebuah organisme, seperti sebuah tumbuhan gitu. Artinya apa? Nah, bahasanya setiap masyarakat itu memiliki fungsinya masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Seperti itu. Dan tokohnya adalah Bronislaw Malinowski. Selanjutnya ada paradigma strukturalisme dan etnosains, yang keduanya itu sama-sama menggunakan bahasa sebagai landasan utamanya dalam menganalisis sebuah kebudayaan. Dan selanjutnya para antropolog juga melahirkan sebuah etnografi gitu dalam melakukan penelitiannya. Nah, menurut Clifford Geertz itu seorang antropolog umumnya menulis sebuah etnografi itu berdasarkan sudut pandang orang pertama atau juga sudut pandang orang ketiga. Mungkin dari saya itu dulu, Pak. Bisa dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Izin masuk, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik. Dari kelompok 3, kami mengambil inti pembahasan dari jurnal ini, terdapat 3 unsur dalam paradigma. Nah, dari pernyataan dari Achim Saputra itu terdapat paradigma yang terdiri dari 9 unsur. Nah, dari 9 unsur tersebut terdapat 3 unsur paradigma yang tidak semua itu dinyatakan dengan eksplisit. Nah, ketiga unsur yang dimaksud itu antara lain seperti asumsi dasar, kemudian nilai-nilai, dan juga model. Nah, asumsi dasar itu merupakan suatu yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, karena asumsi dasar tersebut merupakan pandangan mengenai sesuatu hal yang keberadaannya itu tidak perlu dipertanyakan kembali. Kemudian terdapat beberapa ilmuwan juga yang secara sengaja itu tidak menyatakan secara eksplisit asumsi dasar tersebut karena untuk dijadikan landasan kajian, karena hal tersebut akan otomatis membuka peluang untuk ilmuwan lain dalam melakukan kritik terhadap studi yang ditekuni oleh ilmuwan tersebut. Nah, ada 2 hal yang menjadi alasan bahwa asumsi dasar itu tidak dinyatakan secara eksplisit, karena tidak disadarinya bahwa apa yang telah dinyatakan itu merupakan asumsi dasar. Dan yang kedua, ketidaktahuan mengenai maksud dari asumsi dasar itu, serta bagaimana cara menyatakan sehingga tidak dinyatakan secara eksplisit. Kemudian ada nilai-nilai.
yang berarti di dalam paradigma itu sangatlah berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ilmu sosial budaya, penelitian ilmiah, analisis ilmiah, serta hasil-hasil penelitian. Nah, nilai-nilai ini biasanya lebih disadari daripada asumsi dasar. Menurut Ahimsa Putra itu, bahwa seorang ilmuwan yang baik akan selalu mengerti dan sadar mengenai nilai-nilai keilmuan yang harus diikuti dalam setiap kegiatan ilmiah. Nah, ilmu-ilmu itu juga umumnya cukup mengetahui nilai-nilai yang universal yang ada dalam kegiatan suatu ilmiah. Yang ketiga, terdapat model-model, yang artinya analogi, perumpamaan, kiasan mengenai gejala yang dipelajari. Nah, model ini juga lebih sederhana daripada asumsi, karena tidak semua aspek atau unsur dari realita itu muncul dalam sebuah model. Kemudian terdapat juga model, yaitu model utama, yang artinya umumnya berupa uraian. Sedangkan model yang pembantu itu biasanya berupa gambar, diagram, skema, atau bahkan yang digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan hasil analisisnya. Seperti itu, bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baik, saya akan menambahkan paradigma berbasis epistemologi sama berbasis epistemologi positivisme. Nah, ini ada dua paradigma yang berbasis epistemologi positivisme, yaitu pertama paradigma evolusionisme, itu melihat model kebudayaan sebagai suatu organisme. Misalnya, seperti makhluk hidup yang mengalami tahap dari tahap sederhana ke tahap yang lebih kompleks, atau dari tahap safari atau hidup dari berburu dan berpindah. Kemudian berbarisme atau hidup dari bercocok tanam, terus lalu menuju tahap civilization atau peradaban, yaitu masing-masing tingkat tersebut memiliki subtingkatan, yaitu antara lain lower, middle, and upper. Terus kedua itu fungsionalisme, di mana masyarakat atau kebudayaan diumpamakan sebagai suatu organisme fungsi biologis. Artinya kebudayaan itu menunjukkan berbagai unsur pembentuk yang saling berkaitan dan memiliki hubungan fungsional antara satu dengan yang lainnya. Terus perbedaan antara evolusionisme dengan fungsionalisme yaitu bahwa evolusionisme itu merekonstruksi tahap-tahap evolusi kebudayaan, sedangkan fungsionalisme itu mengetahui fungsi dari berbagai gejala sosial budaya. Dan itu ada paradigma yang lain, yaitu strukturalisme dan etnoscience. Yaitu pertama paradigma strukturalisme, di mana paradigma itu di mana paradigma ini menggunakan linguistik atau sebagai model. Struktur memandang bahwa kebudayaan atau gejala kebudayaan itu seperti gejala kebahasaan merupakan sebagai sebuah kalimat atau teks di mana kita bisa menemukan berbagai jenis gejala sosial budaya seperti kalimat atau teks gitu. Dari kalimat atau teks tersebut selanjutnya akan dicari ataupun ditemukan apa makna di balik suatu kebudayaan. Dalam artian bahasa yang digunakan itu pembicara tanpa disadari itu menunjukkan adanya sistem gitu. Terus yang kedua itu paradigma etnoscience, yaitu modelnya dinyatakan bahwa kebudayaan diumpamakan seperti bahasa. Etnoscience ini merupakan seperangkat atau pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau kelompok suku bangsa tertentu yang beda dengan sistem pengetahuan yang dimiliki oleh suku bangsa yang lainnya. Untuk meneliti, para ahli antropologi menggunakan model linguistik khususnya fonologi, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik dalam artian cara penulis bunyi bahasa menurut pemakan bahasa, sedangkan fonetik itu artinya menggunakan simbol bunyi bahasa yang ada pada peneliti. Terus untuk meneliti, para ahli antropologi itu menggunakan model linguistik khususnya fonologi dan fonetik itu.
Adapun penggunaan model linguistik tersebut dalam penelitian antropologi bertujuan untuk menggambarkan sesuatu kebudayaan masyarakat tertentu. Asumsi bahwa dengan bahasa dan tata bahasa itu merupakan satu yang paling mudah untuk mengetahui serta memahami sistem pengetahuan suatu masyarakat yang meliputi klasifikasi, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip. Begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasannya. Jadi sebenarnya di awal tadi sudah disinggung oleh rekan saya terkait dengan paradigma evolusionisme. Tapi di sini saya akan sedikit kembali menambahkan untuk paradigma evolusionisme ini memandang bahwa sebenarnya kebudayaan itu lahir di tengah masyarakat. Kemudian kebudayaan menurut paradigma ini, kebudayaan itu evolusi, sebuah perubahan, entah itu dari tahap yang sederhana sampai ke tahap yang dinilai lebih kompleks. Kemudian selain itu kebudayaan juga dinilai dia itu mengalami perubahan, mengalami evolusi secara universal. Jadi tidak hanya di satu tempat saja. Selain itu, menurut paradigma evolusionisme ini bukan hanya kebudayaan, tapi manusia. Manusia itu juga memiliki sifat dinamis. Jadi tidak hanya menetap di satu tempat saja atau tidak mengalami perubahan, tapi dinamis. Perubahannya selalu mengarah pada pembaharuan. Jadi sifat dari perubahan ini progresif. Kemudian selain itu, menurut paradigma ini juga diakui adanya penemuan baru atau independent invention. Selanjutnya, di dalam paradigma evolusionisme ini, ada beberapa teori. Yang pertama ada teori evolusi unilinear. Jadi, asumsi pada teori ini adalah seluruh masyarakat, tanpa terkecuali mereka melewati proses perkembangan yang sama atau selinier. Kemudian, teori yang kedua dalam paradigma ini yaitu evolusi multilinear. Dan pada teori ini, evolusinya itu terjadi melalui jalur yang berbeda-beda atau multi. Tambahan dari saya selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Iya, sebelumnya saya izin masuk. Mohon maaf Pak, saya izin off cam karena terkendala sinyal. Saya di sini akan menjelaskan bagian para. Namanya diganti dulu, Mbak Panitia. Iya Pak, maaf ya Pak. Nanti cewek kece gitu kan repot saya bacanya ya. Namanya asli ya. Silakan. Ini sudah saya ganti tapi tidak terganti Pak. Gimana ya Pak? Iya, nama saya Maria Regina Tasya Pak. Perbaiki nanti. Nanti kalau kuliah minggu depan dia diperbaiki. Iya Pak, siap. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma dalam studi kebudayaan yang menghasilkan etnografi. Ketika melakukan sebuah etnografi, antropolog akan menjelaskan temuannya ke dalam sebuah karya etnografi. Dalam meneliti kebudayaan suku-suku atau masyarakat tersebut, Kunchara Ningrat selalu meneliti unsur-unsur kebudayaan universal, antara lain mengenai mata pencaharian, sistem kekerabatan, sistem kemasyarakatan, religi, dan pola perkampungan. Oleh karena itu, Kunchara Ningrat berusaha menemukan dan mengungkap sebuah unsur-unsur kebudayaan baik secara holistik yang bersifat universal yang ada pada suatu suku, bangsa, atau masyarakat, maka tampak hasilnya tidak mendalam dan deskriptif, hanya melukiskan saja, menggambarkan secara global dari unsur-unsur yang dimaksud. Oleh karena itu, tampak penggambaran pola-pola yang sama. Unsur-unsur yang diungkapkan dimaksudkan ke dalam sebuah laci sebuah tempat yang telah tersedia. Misalnya menemukan unsur mengenai mata pencaharian dari penduduk Irian, selanjutnya dimasukkan ke dalam laci mata pencaharian, dan demikian selanjutnya.
Nah, contoh lain itu dari studi perbandingan terkendali dari Kunchara Ningrat adalah hasil karya mengenai kebudayaan penduduk pantai utara Irian Jaya. Ketika meneliti sistem kekerabatannya, Kunchara Ningrat sukar untuk merekonstruksi kembali bentuk kekerabatan itu karena tidak mendapatkan informasi yang baik, yang pasti. Untuk mengatasinya, Kunchara Ningrat melakukan perbandingan dengan sistem kemasyarakatan suku bangsa lain yang ada di Irian Jaya sehingga memperoleh gambaran yang jelas. Lalu di sini saya akan menyimpulkan penjelasan-penjelasan sudah dijelaskan saya sendiri dan teman-teman saya. Penelitian dalam kebudayaan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Paradigma evolusionisme. Paradigma ini menganggap bahwa semua kebudayaan secara universal pasti telah mengalami evolusi. Di dalam paradigma ini terdapat beberapa teori pula seperti teori evolusi unilinear, evolusi multilinear, dan evolusi universal, dan evolusi diferensial. Selanjutnya itu paradigma difusionisme, di mana dikatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan di berbagai daerah saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu paradigma berbasis epistemologi positifisme, serta yang terakhir yaitu paradigma dalam studi kebudayaan yang menghasilkan. Terima kasih, mungkin sekian review jurnal atau penjelasan jurnal dari saya dan teman-teman saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak Nur Hadi. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Kelompok 3. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok lain. Ada Ervin, silakan Saudara Ervin. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin sedikit bertanya tentang tadi dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa asumsi dasar dari paradigma evolusionisme menganggap setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan akan mengalami perubahan. Nah, yang saya tanyakan adalah kita tahu bahwa masyarakat suku Baduy dalam terutama itu tertutup gitu Pak, tertutup dari dunia luar. Nah, misal masyarakat suku Baduy anaknya tidak boleh sekolah, tidak boleh bergaul dengan masyarakat luar. Nah, itu kebudayaannya apakah mengalami evolusi atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ada Tarman. Silakan Tarman. Ini saya jawab nanti. Yang kedua silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Nur Hadi. Saya Karolus Tarman Silaban dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3 terkait pernyataan Maria Regina Tasya tadi. Nah, ini menyinggung dari etnografi Kunchoro Ningrat ya. Bahwa epistemologi dari etnografi Kunchoro Ningrat ini kan adalah basisnya positivisme ya Pak. Yang dimana studi antropologi yang dilakukan oleh Kunchoro Ningrat ini kan menghasilkan generalisasi mengenai fenomena sosial budaya. Nah, tetapi di sana disebutkan bahwa semuanya itu antropologi yang dilakukan oleh Kunchoro Ningrat ini adalah etnografi dan disebut dengan etnografi laci ya Pak, karena semua dikelompokkannya itu sama. Nah, Kunchoro Ningrat itu meneliti bahwa terdapat 7 unsur budaya. Nah, setelah saya lihat 7 unsur budaya ini kan ada yang namanya mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, dan sistem pengetahuan, dan 2 lagi yaitu sistem religi dan peralatan atau perlengkapan hidup ya Pak. Nah, itu kan semuanya berbeda-beda ya Pak, tetapi kenapa menggunakan yang namanya epistemologi positivistik yang dimana dapat menggeneralisasi fenomena sosial budaya seperti itu Pak. Mohon maaf, silakan Fadila. Ya, maaf. Silakan Fadila. Baik Pak, apakah suara saya terdengar?
Ya, lantang suaranya. Ya, saya di sini, saya Fadila Kurnia Putri dari kelompok 13 ingin bertanya mengenai paradigma evolusioner. Nah, mengenai tadi dijelaskan teorinya ya ada dua, yaitu unilinear dan multilinear. Yang akan saya tanyakan di sini yaitu multilinear. Tadi dijelaskan bahwa setiap perkembangan dalam kebudayaan itu tidak hanya satu arah, tapi di berbagai arah. Dan itu berkaitan dengan lingkungannya. Dan hal tersebut terlihat dengan adanya perbedaan cara pandang dari setiap masyarakat. Dan di dalam jurnal juga dijelaskan bahwa lingkungan sangat berpengaruh menurut teori multilinear ini. Dan yang ingin saya tanyakan sebenarnya karakteristik masyarakat seperti apalah yang membuat adanya perkembangan seperti itu. Nah, apakah hal tersebut juga berkaitan dengan sebuah perkembangan dan kemajuan yang terdapat perbedaan dari desa ataupun kota? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, saya coba jawab satu-satu ya. Nanti saya juga ikut membantu teman-teman di kelompok 3 tadi menyampaikan presentasi. Yang pertama, saya ingin merespon terkait dengan asumsi dasar evolusionisme bahwa setiap masyarakat itu mengalami evolusi kebudayaan. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah kemudian evolusi juga terjadi pada masyarakat tertutup? Kalau menggunakan kacamata yang dimiliki oleh paradigma evolusionis, maka sebetulnya evolusi itu berjalan pada semua masyarakat. Nah, evolusi ya itu dipengaruhi oleh dua hal kalau menurut pemahaman pemahaman mereka yang menggunakan perspektif evolusionistik. Yang pertama adalah karena adanya dinamika internal di dalam masyarakat itu. Mungkin masyarakat ada perubahan dalam kaitan dengan populasi, penduduknya bertambah, mungkin ya. Yang kedua adalah mungkin ada peningkatan, ya karena tadi dampak dari pertambahan penduduk, lalu ada muncul peningkatan akan kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk pakaian barangkali, dan juga kebutuhan dasar lain. Nah, dengan adanya kondisi internal yang seperti itu, yang berubah itu, maka kemudian masyarakat melakukan penyesuaian atau di dalam bahasa antropologi namanya adaptasi. Mereka beradaptasi. Semula orang-orang itu tinggal secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ya. Untuk itu mereka harus mengendalikan populasinya, ya, kalau menurut kacamata evolusi. Namun ada suatu fase mungkin di kalangan masyarakat yang hidup secara nomaden itu, berpindah-pindah itu, ketika mereka kemudian mengalami ledakan populasi. Ini terjadi biasanya karena populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan kemudian tingkat kelahirannya tinggi. Nah, begitu mereka populasinya makin banyak, maka kemudian mereka memutuskan untuk tinggal menetap. Begitu mereka tinggal menetap, maka ada perubahan di dalam pola mata pencaharian. Kalau semula mereka hanya mengumpulkan bahan makanan dari alam, ya, dari lingkungan tempat sekitar mereka tinggal, lalu mereka mulai berpikir atau mulai mengupayakan cara bercocok tanam baru dengan cara hidup baru dengan cara bertani, bercocok tanam, atau mereka beternak, ya. Nah, kemudian begitu. Jadi itu kondisi internal. Kondisi yang kedua, mungkin sekali evolusi terjadi karena faktor eksternal, yaitu adanya lingkungan yang berubah. Masyarakat yang tinggal di pedalaman misalnya, itu bisa saja dia mengalami perubahan lingkungan, mungkin karena bencana alam, mungkin, atau mungkin karena memang ada degradasi lingkungan. Alamnya makin rusak, atau makin daya dukungnya makin melemah. Karena sumber daya alam itu kan terbatas. Jadi kalau orang datang ke hutan, masuk ke tengah hutan itu, barangkali pada suatu masa makanannya melimpah. Namun kalau yang nyari banyak, maka kemudian persediaan di dalam hutan itu akan berkurang drastis. Nah, itu kemudian mereka melakukan penyesuaian, dan itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya evolusi. Ya, itu yang menurut kacamata evolusi. Nah, saya ingin sampaikan begini, ya, jadi ilmu antropologi itu sama dengan ilmu sosiologi, dia memiliki banyak paradigma. Jadi bahkan orang menyebutnya sebagai ilmu yang multi paradigma. Jadi paradigma itu bukan sesuatu yang sifatnya itu final, ya. Namun dia adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena. Nah, itu
orang ketika melihat sesuatu, ketika melihat memahami masyarakat dan memahami kebudayaan, tentu cara pandang yang digunakan beragam. Nah, evolusi adalah salah satu cara pandang yang kemudian pernah berkembang pada masanya. Nah, sekarang ini mungkin sudah tidak banyak orang percaya, atau tidak banyak orang lagi yang menggunakan paradigma evolusi secara kaku ya. Namun mungkin mereka melakukan modifikasi atas paradigma evolusi itu. Misalnya mereka mulai menggabungkan evolusi misalnya dengan difusi. Jadi masyarakat ternyata bertemu dengan masyarakat lain. Jadi intinya adalah bahwa evolusi itu kalau menurut cara pandang evolusionistik itu terjadi pada semua masyarakat. Itu yang menurut cara pandang mereka. Namun sekali lagi saya katakan, jangan kemudian kita melihatnya dari hitam putih, wah ini benar itu tidak benar ya, tapi itu bahwa itu cara pandang. Itulah yang kemudian saya berulang kali saya katakan, perbedaan antara kajian teologi dengan kajian antropologi dan sosiologi ya. Kalau teologi itu kan perspektifnya benar salah. Ini kalau menurut Tuhan salah ya salah. Kalau antropologi dan sosiologi tidak. Dia menawarkan berbagai macam sudut pandang, dan itu kemudian berkembang masing-masing, ada pendukungnya gitu. Dan di antara pendukung itu tentu mereka berupaya mati-matian agar ini yang paling bagus itu. Dan dari kita tidak berada dalam posisi mau mendukung siapa itu. Jadi ya, kedua-duanya atau kelima-limanya atau keenam-enamnya jalan semua. Dan masing-masing punya argumen yang cukup kuat, sehingga orang-orang awam yang baru belajar ilmu ini mungkin mengalami persoalan kalau harus mempertanyakan semua argumen itu. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan tentang kuncaraningrat. Jadi mengapa kemudian kalau unsur budaya itu kan ada misalnya contohnya kesenian, itu kan bermacam-macam ya. Lalu kemudian mengapa dia tergolong sebagai paradigma positivistik ya? Dia tergolong sebagai paradigma positivistik karena dia cara pandang kuncaraningrat itu berupaya ya, dia percaya betul atau dia meyakini bahwa sebetulnya di antara sekian banyak yang berbeda itu ada hal-hal yang sama. Misalnya kesenian misalnya. Kesenian itu mungkin varian iramanya berbeda, namun alat musiknya sama, ya. Sehingga kemudian ada kategori masyarakat dengan kesenian yang didominasi oleh perkusi misalnya, masyarakat yang keseniannya didominasi oleh alat musik gesek misalnya, dan itu kemudian dapat ditemukan di banyak masyarakat. Nah, yang kedua, mata pencaharian itu bermacam-macam, namun bisa digolong-golongkan. Mata pencaharian itu ada yang pertama yang sifatnya ekstraktif, yaitu yang mengambil langsung dari alam. Yang kedua adalah mata pencaharian yang sifatnya itu agraris, yaitu yang mengolah alam, mengolah lingkungan. Yang ketiga adalah mata pencaharian yang sifatnya industri, yaitu mengolah dari alam untuk dijadikan sebagai barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, yang terakhir adalah jasa, yaitu terkait dengan distribusi, konsumsi distribusi dan konsumsi ya, dan kemudian jual beli itu jasa. Nah, kuncaraningrat itu dia menempatkan kategori-kategori semacam itu untuk memahami kebudayaan secara universal di seluruh dunia ya. Jadi dia membandingkan, dan dari perbandingan itu ditemukan asas-asas yang sifatnya umum, kira-kira seperti itu. Itulah kenapa kemudian kuncaraningrat dimasukkan dalam kategori seorang antropolog yang beraliran positivistik. Baik, yang ketiga itu adalah siapa tadi yang ketiga tadi? Saya agak lupa tadi. Yang ketiga adalah tentang Fadila, tolong diulangi, saya tulisnya salah, saya tulisnya. Silakan. Ya, lupa tadi saya. Ya. Ya, silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan mengenai paradigma evolusioner. Nah, tadi kan dijelaskan oleh teman-teman kelompok 3 mengenai teori paradigma tersebut. Yang pertama yaitu unilinear dan multilinear. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah multilinear yang sudah tadi dijelaskan bahwa setiap perkembangan kebudayaan itu tidak satu arah, tapi berbagai arah. Dan tentunya tadi
hal tersebut menunjukkan adanya sebuah perbedaan pandangan setiap masyarakat. Nah, di dalam jurnal tersebut juga dikatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh di dalam perkembangan kebudayaan tersebut. Dan yang ingin saya tanyakan sebenarnya karakteristik seperti apa, lingkungan seperti apa yang membuat adanya suatu perubahan atau perkembangan budaya tersebut. Ya, baik. Nah, apakah hal tersebut juga berhubungan dengan masyarakat desa dan kota yang terjadi perkembangan yang berbeda-beda di kemajuan? Oke. Jadi karakter lingkungan itu beragam. Jadi lingkungan itu di dalam antropologi ada perspektif namanya determinisme lingkungan. Jadi manusia itu dikendalikan oleh lingkungan. Kalau lingkungan berubah maka masyarakat juga berubah. Itu salah satu perspektif dalam antropologi. Nah, ini sebenarnya sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan paradigma evolusi tadi. Yang saya sampaikan adalah bahwa evolusi itu bisa terjadi karena dua sebab. Karena dua faktor itu kalau menurut cara pandang mereka, yaitu dari dalam, yang kedua dari luar. Dari dalam itu adalah masyarakat itu sendiri, yang kedua adalah dari luar, itu lingkungan. Nah, lingkungan yang berubah itu kemudian direspon oleh masyarakat dengan menciptakan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu kalau dari cara pandang evolusi multilinier itu adalah respon masyarakat, respon manusia terhadap lingkungan. Jadi ada pertanyaan mengapa orang memakai atau membuat rumah yang didesain dengan rumah panggung ya, rumah panggung. Jadi mengapa orang di pedalaman Kalimantan dan di Sumatera itu mereka membuat rumah panggung ya? Karena mereka dihadapkan pada masalah binatang buas, dihadapkan pada masalah lantai hutan yang lembab. Lantai hutan yang lembab itu membuat orang gampang sakit itu ya, dan banyak mikroba di situ ya, dan juga binatang itu mudah masuk ke situ. Bayangkan kalau kita tinggal di tengah hutan ya, dan itu tidak pada posisi di bawah itu, ular datang ya, kemudian tahu-tahu ada harimau menerkam kita gitu kan. Nah, kalau itu lalu orang-orang Kalimantan dan Sumatera mereka punya kearifan, punya pengetahuan lokal ya. Sudah kalau gitu kita buat rumah yang tidak menapak di tanah namun berada di atas tanah, rumah panggung. Nah, yang kedua mengapa rumah di daerah tropis itu atapnya itu miring sekali? Coba sekali-kali dicek gitu. Rumah di daerah Mesir seperti apa ya? Saya ingin sampaikan di daerah Mesir, nanti dicek aja di Google rumah di Mesir seperti apa ya. Di Mesir itu rumahnya atapnya itu rata. Di tempat kita atapnya miring. Mengapa? Karena di tempat kita curah hujannya tinggi. Curah hujan yang tinggi itu kemudian mengharuskan air itu kalau jatuh dia harus langsung lari ke bawah, ke tanah. Kalau nggak lari ke bawah maka dia akan menciptakan kolam di atas, lalu kita bisa tidur di bawah kolam dan tertimpa air dari atas ya. Nah, di Mesir sebaliknya itu curah hujannya rendah. Yang kedua, itu harus rapat atas itu. Karena apa? Pasir. Dari padang pasir itu banyak sekali karena mereka dekat dengan padang pasir. Dan padang pasir itu yang berterbangan itu bukan pasir-pasir yang besar, tapi pasir yang sangat kecil, ukurannya mikro, dan itu sangat berbahaya kalau sampai kena mata. Itulah kenapa orang-orang di daerah gurun pasir itu mereka berpakaian dengan sangat rapat. Rapat sekali ya, bahkan debu padang pasir itu kalau masuk ke dalam pori-pori muka kita itu bisa langsung gampang jerawatan kita. Makanya mereka banyak yang pakai cadar, pakai penutup kepala, dan apalagi kalau kena rambut sudah habislah kita ya, itu susah dihilangkan atau dibersihkan sulit. Itu salah satu penjelasan di dalam antropologi mengapa mereka berpakaian begitu rapat. Nah, untuk mengatasi itu ada masalah lingkungan, ada masalah dengan alam mereka, sehingga mereka harus beradaptasi. Ya sama juga, jadi pakaian itu adalah produk budaya, lalu rumah juga produk budaya, senjata juga produk budaya ya. Mengapa orang menciptakan panah ya? Karena binatang buruan itu lari-lari dan dia tidak bisa ditangkap langsung, nggak bisa, kecuali kalau mau nangkep cacing itu ya pakai tangan. Tapi kalau binatang buruan di hutan itu kan lari semua, mau nangkep kijang pakai tangan ya sampai masuk surga nggak akan dapat itu ya. Jadi orang menangkap kijang dengan menggunakan panah atau dia menggunakan jerat. Kalau jerat kan spekulasinya besar ya. Kita masang jerat itu
itu peluang jerat itu dimasuki oleh binatang buruan tidak terlalu besar dibandingkan dengan kalau kita memiliki panah atau sumpit. Ya. Jadi kita bisa membidik binatang itu dari jarak jauh. Jadi seperti itu gambaran tentang perspektif evolusi. Jadi kota dan desa itu bisa juga menjadi faktor ya, yang kemudian membuat berubahnya suatu masyarakat. Ya. Orang yang tinggal di kota mungkin mereka lebih kalau bersuara lebih pelan dibandingkan dengan orang-orang desa, karena di desa itu rumah satu dengan yang lain itu jaraknya jauh. Sehingga kalau ngomong ya harus keras, apa kabar? Kamu di mana? Itu ngomongnya keras. Sehingga kalau ada orang ngomongnya keras itu biasanya orang-orang desa. Ya. Kalau ngomongnya pelan itu ya yang orang-orang kota, kira-kira gitulah. Itu apa namanya yang terakhir tadi guyon. Gitu apa namanya saudara sekalian jawaban saya ya. Baik, saya ingin merespon Ricky dan Endang. Silakan Endang dulu deh kayaknya deh, coba. Yang kedua nanti Ricky nanti. Selanjutnya. Silakan Endang. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Jika ada suatu masalah penelitian yang terjadi, apakah masalah penelitian tersebut itu tuh selalu berkaitan dengan asumsi dasar dan model yang dianut oleh seorang peneliti, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, saya jawab dulu deh, biar tidak lupa saya. Apakah kemudian masalah penelitian itu selalu terkait dengan asumsi yang dibangun oleh peneliti, gitu ya? Gitu ya, maksudnya ya? Iya, Pak, seperti itu. Iya, Pak, seperti itu. Iya, jadi apa namanya? Ada dua hal sebetulnya. Ada masalah penelitian dan masalah peneliti. Kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan antara masalah penelitian dengan masalah peneliti. Masalah peneliti itu masalah yang secara subjektif itu mengusik kita. Misalnya apa? Saya melihat wah ini di sini banyak gadis tidak pakai kerudung. Wah, saya bilang ini saya harus meneliti mereka karena mereka tidak pakai kerudung. Mengapa mereka tidak pakai kerudung misalnya ya? Itu masalah subjektif saya. Namun kalau kemudian ya penelitian itu harus yang kita gunakan atau yang menjadi dasar dari penelitian kita itu harus satu masalah yang sifatnya objektif. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita mencari data-data yang mendukung penelitian kita. Jadi apakah kemudian asumsi kita bisa mempengaruhi penelitian kita? Bisa saja. Ya, namun asumsi dasar peneliti itu biasanya kalau dia dituliskan secara terus terang di dalam tulisan itu bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang membaca tulisan itu. Jadi ada beberapa tulisan yang itu bias. Bias dia menggunakan cara pandang yang dia miliki untuk menilai masyarakat lain. Dan itu bukan porsi kita. Penelitian tidak boleh menghakimi orang lain dengan kacamata kita. Ya. Penelitian itu harus didasarkan kepada pijakan yang sifatnya ilmiah dan objektif. Ya. Itu prinsip dasarnya. Nah, kadang-kadang kita itu tergoda untuk kemudian melakukan penghakiman kepada mereka ya. Misalnya ada orang meneliti tentang tentang prostitusi misalnya. Itu yang digunakan kacamata yang lebih ke soal moralitas ya, padahal mungkin saja ada hal-hal yang jauh lebih kompleks dari sekedar soal moralitas di balik keputusan mereka menjadi seorang prostitut ya. Mungkin saja mereka ada masalah dengan mungkin mereka dipaksa oleh keluarga mereka ya. Banyak di antara mereka yang kemudian merupakan korban trafficking ya, dipaksa oleh pacarnya, bahkan ada yang dipaksa oleh suaminya. Banyak di Surabaya itu banyak PSK yang itu dijual oleh suaminya sendiri. Jadi artinya apa? Kita ketika penelitian tidak boleh kemudian melihat objek yang kita teliti itu secara hitam putih, secara bias dalam melihatnya dengan menggunakan kacamata kita. Itu yang perlu ditegaskan, saya rasa Indah. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Silakan Ricky. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya saya memiliki satu pertanyaan dan satu kritik terhadap tulisan atau bacaan yang kita pelajari pada hari ini. Tapi untuk menghemat waktu mungkin saya sampaikan pertanyaannya saja Pak, karena kritiknya juga boleh saya rasa. Oh boleh Pak? Boleh, why not? Nggak ada. Kalian nggak sibuk toh? Nggak ada
Nggak ada kuliah lagi tuh habis ini atau ada kuliah lagi? Nggak ada, Pak. Oh ya udah. Nah, apa nanti kita bisa akhiri jam 1 lebih dikit. Nggak apa-apa. Silakan, Riki. Oke, baik Pak, siap. Mungkin saya sampaikan pertanyaannya dulu ya Pak. Ya. Tadi disampaikan juga oleh kelompok 3 bahwa sebenarnya ada 9 nilai-nilai dalam paradigma itu. Terus dalam jurnal yang kita pelajari ini kan disebutkan bahwa ada 3 nilai yang sering atau apa ya, dalam kemunculannya itu sering tidak diperlihatkan secara eksplisit, berarti sering dilupakan atau lebih banyak diperlihatkan secara implisit. Nah, itu tadi disebutkan bahwa alasannya karena salah satunya bahwa penggagas dari pandangan atau pemilik dari permasalahan ini itu takut apabila atau mengkhawatirkan bila ada kritik terkait asumsi dasar yang ia bangun terhadap masalah yang ia teliti. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah dari hal itu tadi khawatir bahwa ada peneliti lain yang akan memberikan kritik terhadap pondasi yang ia bangun? Bahwa disebutkan dalam tulisan yang kita pelajari itu kan pondasi itu sebagai asumsi dasar atau nilai dasar itu sebagai pondasi utama untuk membangun suatu pandangan atau suatu hasil pemikiran. Nah, jika pondasinya tidak kuat, maka akan mudah tergoyah atau mudah dipatahkan oleh peneliti lain. Nah, berarti di sini apakah peneliti itu secara tidak langsung dia tidak yakin dengan apa yang ia teliti secara mendalam itu, Pak? Pertanyaannya. Terus langsung untuk kritiknya langsung sekarang atau nanti, Pak? Boleh enggak apa? Baik, yang kedua mungkin saya ingin menyampaikan kritik terkait apa yang saya pahami dari bacaan yang kita pelajari kali ini. Saya ingin mengkritik atau memfokuskan kritik saya atau pemahaman saya pada subjudul atau subtopik, yaitu paradigma studi kebudayaan yang menghasilkan etnografi. Di sini penulis menyebutkan atau berpendapat bahwa paradigma-paradigma yang dijelaskan oleh teman-teman tadi di atas itu akan menghasilkan sejumlah etnografi, dan penulis di sini juga mengutip dari Clifford Geertz bahwa dari etnografi itu juga memiliki genre-genre tertentu. Nah, namun dari pemahaman saya di bagian subtopik ini penulis belum menginput atau belum memunculkan etnografi apa aja yang bisa lahir dari paradigma yang ia bahas tadi. Padahal secara eksplisit penulis menyebutkan bahwa akan lahir paradigma yang dari studi akan lahir etnografi dari paradigma yang ia sebutkan tadi. Nah, yang kedua, di sini penulis juga belum menyebutkan atau menampilkan genre-genre apa dari etnografi itu tadi yang akan lahir dari paradigma studi kebudayaan yang sudah ia sampaikan. Dari subjudul ini atau subtopik bahasan dalam paradigma dalam studi kebudayaan yang menghasilkan etnografi ini, justru saya melihat bahwa di sini penulis itu mengkritik paradigma atau genre-genre etnografi yang dihasilkan oleh Koncoroningrat. Di sini secara eksplisit penulis hanya menyampaikan atau menampilkan ada satu genre dari etnografi, yaitu genre etnografi Laci tadi. Nah, selanjutnya di sini penulis lebih banyak mengkritik tentang etnografi Laci yang pada umumnya sangat terlihat atau umum digunakan oleh Koncoroningrat dalam beberapa tulisannya. Yang pertama, penulis berpendapat bahwa karya-karya dari Koncoroningrat dalam genre etnografi Laci ini itu tidak berawal dari suatu masalah tertentu, namun berawal dari kerangka yang di dalamnya terdapat laci-laci kebudayaan, seperti yang disampaikan Mas Carolus bahwa nanti dari hasil penelitian itu penulis atau pengamat itu tinggal hanya memasukkan hasil atau data penelitiannya ke dalam laci-laci yang disesuaikan dengan kategorinya. Nah, kemudian yang kedua, penulis di sini justru menilai bahwa Koncoroningrat itu
selalu meneliti unsur-unsur kebudayaan yang secara universal ada 7 tadi disebutkan Mas Carolus tadi. Kemudian yang ketiga, kritik dari penulis di sini terlihat bahwa genre etnografi laci atau yang sering digunakan Kunchoronningrat dalam beberapa tulisannya itu hanya sebagai disebut oleh penulis sebagai gambar berupa tulisan atau gambar yang berbicara. Artinya tidak secara gamblang itu menjelaskan bahwa maknanya apa, tapi hanya seputar bermain pada gaya bahasa dan gaya tulis dari Kunchoronningrat sendiri. Terus juga disebutkan bahwa basis epistemologi dari etnografi Kunchoronningrat itu kan tadi sempat disinggung oleh Mas Carolus juga bahwa positivisme. Kemudian di sini dari hal ini timbul satu pertanyaan bahwa apakah setiap antropolog, setiap pengamat, setiap penulis yang menggunakan basis positivisme itu akan menghasilkan genre-genre etnografi yang beraliran etnografi laci. Nah, di sini kan belum disampaikan oleh penulis bahwa paradigma-paradigma yang ia sebutkan nanti itu larinya akan kemana? Apakah paradigma-paradigma itu bisa menghasilkan atau termasuk dalam satu genre yang sama? Atau justru setiap paradigma itu nanti akan mewakili genre tertentu dalam etnografi? Ini yang belum saya dapatkan dari tulisan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon koreksinya jika terdapat kekeliruan. Ya, menarik sekali dan elaboratif saya rasa yang disampaikan Ricky itu. Yang pertama saya ingin sampaikan memang ada ya kalau bahwa kemudian peneliti itu merasa khawatir cara pandangnya, kesimpulannya itu nanti akan dibantah oleh orang lain itu ada perasaan semacam itu. Namun umumnya peneliti itu mereka berpegangan pada prinsip bahwa mereka itu memasuki sebuah arena dan di dalam arena itu tentu ya ada yang pro ada yang kontra, itu wajar. Dan kemudian mereka ikut di dalam proses perdebatan itu. Nah, kan banyak orang itu yang kemudian tidak berhasil masuk dalam lingkaran perdebatan itu. Kalau orang tidak berhasil masuk dalam lingkaran perdebatan, maka dia hanya menjadi penikmat, hanya menjadi penonton. Sama dengan kalau kita bayangkan kita nonton bola itu. Ada orang itu yang dia hanya mundar-mandir ya hanya duduk di bangku cadangan ya. Tapi kemudian dia mulai menunjukkan kemampuannya, lalu dia pada pertandingan yang kelima dia mulai diuji cobakan, dimasukkan ke lapangan. Nah, begitu dia masuk ke lapangan maka orang bisa menilai kerja dia. Tapi kalau orang belum berada di lapangan, dia masih di pinggir lapangan, masih menjadi pemain cadangan, orang belum bisa menilai. Apalagi kalau kemudian dia tidak pernah berada di lapangan, dia hanya nonton atau mungkin dia hanya nonton di televisi. Nah, sebenarnya peneliti itu memiliki rasa bangga ya, manakala tulisannya itu kemudian dimuat di sebuah jurnal, lalu dari jurnal itu kemudian tulisannya dibaca orang. Begitu dibaca orang, wajar bahwa kemudian mungkin ada yang menganggap ini argumennya lemah, lalu orang lain membantahnya. Nah, justru seperti itulah proses keilmuan yang sebenarnya. Jadi proses perdebatan paradigmatik di dalam keilmuan itu seperti itu memang. Kita mengajukan kesimpulan, lalu kita mengemukakan argumen di balik kesimpulan itu, lalu orang berupaya membantah argumen kita. Terjadilah perdebatan. Dan dari perdebatan itu biasanya muncul sintesis, muncul sesuatu yang baru, yang kemudian mungkin isinya adalah ramuan atau isinya adalah perpaduan dari berbagai cara pandang. Bisa begitu ya. Wajar itu seperti itu. Tapi kemudian itu tidak membatasi keinginan orang untuk meneliti. Justru orang semakin bergairah manakala dia meneliti lalu tulisannya dibaca orang. Baik, saya mengapresiasi itu kritik saudara terhadap tulisan itu. Memang ada beberapa hal yang layak untuk dijadikan sebagai catatan dari tulisan itu. Namun begini, ada yang bagian terakhir tadi itu terutama terkait dengan apakah kemudian semua penelitian yang positivistik itu akan melahirkan etnografi laci. Tidak. Kalau kita membaca karya-karya etnografi sebelumnya ya, itu kan ya sebenarnya ada banyak variasi itu etnografi itu. Ada yang analitik, ada yang sifatnya itu
dialogis, ada yang sifatnya kritis, bermacam-macam. Nah, bisa juga penelitian yang sifatnya kuantitatif itu menghasilkan dia berada pada genre yang bukan laci. Ya. Sebenarnya saya tidak terlalu sreg dengan sebutan laci itu sebutan yang dibuat oleh Ahim Saputra. Itu dia membuat kategori yang dia buat lah, dan itu kayaknya diikuti oleh si penulis di dalam artikel ini. Nah, sebenarnya kalau kita membaca tulisan-tulisan yang dibuat oleh para antropolog yang besar dari tradisi Inggris, ya, mereka penelitian di Afrika menghasilkan etnografi judulnya The Nuer, ya. Lalu ada Radcliffe Brown yang dia melakukan penelitian di Kepulauan Andaman, ya. Dia menghasilkan sebuah karya di Andaman Islanders, ya. Lalu ada Frederick Barth, ya, dia menulis tentang Afghanistan, ya. The political system of Swat Pathan, ya. Dan terakhir ada Edmund Lee yang meneliti tentang dataran tinggi Burma, ya. Dia menulis satu buku berjudul The Political System of Highland Burma. Nah, kalau kita lihat tulisan-tulisan itu sebetulnya dia tidak mereka sangat positivistik, namun dia tidak masuk dalam kategori laci tadi. Mengapa? Karena dia meneliti masyarakat itu secara spesifik. Dia meneliti sistem politik masyarakat itu. Malinowski dia meneliti tentang dia menulis satu buku berjudul The Argonauts of Western Pacific, itu menulis tentang sistem ekonomi sebetulnya. Kalau kita baca lebih lanjut, ya. Nah, kalau kita membaca tulisannya antropologi, misalnya kebudayaan Jawa, itu dia menulis Jawa itu dengan memasukkan 7 unsur kebudayaan tadi, keseniannya seperti apa, teknologinya seperti apa, sistem kekerabatannya seperti apa, dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori, ya, istilah yang dibuat oleh Pak Hedi itu adalah kategori laci. Namun saya ingin sampaikan itu tidak selalu, bahwa banyak di antara penelitian yang berangkat dari paradigma positivistik yang justru melahirkan kajian-kajian yang kritis terhadap relasi antara manusia dengan lingkungan. Misalnya ada satu teori yang dikembangkan oleh Leslie White, ya. Dia menulis tentang hubungan antara energi dengan kemajuan kebudayaan. Ya. Saya pernah sampaikan dalam kuliah sebelumnya, dalam kuliah STA 1, ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat kemajuan sebuah kebudayaan, suatu masyarakat itu dikatakan maju atau tidak, itu ditentukan oleh seberapa efisien mereka menggunakan energi. Dan dari energi yang mereka gunakan itu seberapa besar output yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di masyarakat yang masih sederhana, kata dia, itu dia menggunakan energi yang berasal dari tubuh kita. Dari yang kita makan lalu kita pakai. Jadi kita menggunakan tubuh kita untuk bekerja. Masyarakat yang agak maju sedikit dia menggunakan kuda. Karena ternyata 1 ekor kuda itu setara dengan 10 tenaga manusia. Jadi kalau saudara menghitung, ya, tenaga kuda itu sampai hari ini itu menjadi ukuran universal, ukuran umum untuk mengukur kemampuan sebuah mesin, ya. Jadi kalau ada satu mesin dengan kekuatan 10 tenaga kuda, itu saudara membawa pedati atau kereta yang ditarik oleh 10 ekor kuda. Kekuatannya setara dengan itu. Kira-kira begitu. Nah, nanti makin maju lagi. Orang menemukan orang mulai menemukan api. Ternyata api itu dapat mengubah tanah atau yang bahan-bahan mentah dari tanah menjadi alat, menjadi senjata, jadi besi dan lain sebagainya. Nah, api juga mengubah cara makan manusia ternyata. Semula orang manusia itu dulu makan mentah-mentah, ya. Makan sayur mentah itu, kayak orang Sunda itu orang makan daging juga mentah itu. Nah, kemudian begitu ada api, orang mulai memasak makanan mereka. Nah, setelah api ditemukan, lalu ada temuan lagi namanya minyak. Minyak kemudian semakin meningkatkan capaian teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Begitu seterusnya sampai dengan hari ini kita menemukan nuklir. Nuklir itu alatnya baranya kecil, hanya cukup satu reaktor dan kemudian menghasilkan energi yang luar biasa. Bahkan nuklir itu bisa menerangi seluruh Eropa barangkali, itu berkat adanya tenaga nuklir.
Itu contoh tentang bagaimana kemudian cara pandang positivistik itu atau paradigma positivistik itu mengalahirkan kajian-kajian yang jauh dari karakter etnografi Laci tadi. Begitu, Ricky, ya jawaban saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman sekalian kayaknya sudah agak ini ada beberapa yang ada kuliah kayaknya. Baik, saya rasa itu kuliah kita hari ini. Saya minta maaf karena hari ini kita pendek sekali kuliahnya, tapi enggak apa-apa, produktif saya rasa. Saya suka dengan cara seperti ini, teman-teman mempresentasikan sesuatu lalu saya merespon dan saya kemudian ikut memberikan masukan, memberikan feedback, dan harapannya adalah nanti kemudian pemahaman kita itu bisa lebih utuh gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini saya berharap sekalipun mungkin tidak terlalu banyak yang kita peroleh, namun itu cukup efektif dan cukup kita cerna dengan baik. Itu harapan saya seperti itu. Minggu depan siap-siap kelompok lain nanti akan saya ajak untuk presentasi. Tadi saya berikan apresiasi yang sangat bagus pada kelompok 3 tadi presentasi ya. Baik, itu saya rasa teman-teman sekalian saya sampaikan terima kasih sudah mau menunggu saya dan mau sabar dengan kuliah ini. Saya sampaikan mohon maaf dan kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelonggaran waktu dan minggu depan kita akan ketemu pada pertemuan yang ke-6. Selamat siang saudara sekalian, sampai ketemu minggu depan. Mari semuanya, kuliah saya akhiri. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.